Ya, Sobat Pemirsa, kembali dengan saya Urbano Satekia Filmen. Kemarin di tanggal 28, 29 saya berada di distrik Ilwayap dan masyarakat di sana katakan bahwa yang menyebutkan terima perusahaan mati, tidak terima juga mati. Leo Moiwen kasih tahu masyarakat bahwa mereka kalau tidak terima, mereka akan mati. Terima, mereka akan mati juga. Lalu itu dalam rangka apa? Kami masih bingung, masyarakat sini bingung. Mati untuk apa? Sedangkan ini kita hak. Tuhan kasih tanah kita ini, tanah leluhur. Untuk kita hidup di sini. Hak kemanusiaan kita juga ada. Dan kita bagian dari NKRI. Kenapa harus bicara begitu? Ini bukan negara komunis. Ini negara hukum. Kalau bisa berbicara yang positif. Sehingga masyarakat itu bisa mengerti, bisa paham tentang pembangunan yang datang. Bukan dengan cara mengancam kalimat seperti itu. Kami masih bingung. Dan saya ketemu orangnya yang Bapak Leonarus Diongat Moiwen yang pernah menyampaikan hal ini. Tapi dalam hal ini beliau akan menjelaskan dengan dua kalimat itu. Dalam arti begini, bukan berarti masyarakat akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dalam arti aparat yang memiliki senjata. Tapi ini kalimat yang Bapak Leo katakan bahwa masyarakat harus sadar. Kita terima mati, tidak terima juga mati. Kalimat ini nanti akan dijelaskan secara detail seperti apa. Kita ikuti penjelasannya. Nama saya Leo Nardus Diongat Moiwen. Tahun lalu, tahun 2023, pernah menyikapi percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan, mendengar dari penjelasan tentang pengisian tata ruang di Provinsi Papua Selatan, lebih-lebih kepada yang kami bicarakan bersama Ketua Percepatan Pembangunan itu Bapak Yosep Yanao Yolmen. Dia katakan begini, untuk percepatan pembangunan, maka untuk mendapatkan PHD yang bisa mencukupi perjalanan roda pemerintahan di Provinsi Papua Selatan, maka penting adanya investasi. Penting adanya kerja-kerja yang dapat menghasilkan uang di Provinsi Papua Selatan untuk menopang perjalanan percepatan pembangunan. Maka menyikapi itu saya pulang ke kampung karena saya telah mendengarkan dan melihat sendiri bahwa banyak saudara-saudara kita dari Nusantara ini yang juga berinisiatif untuk menolong, menompang kami, membantu percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Di antaranya yaitu merencanakan untuk berinvestasi dan mereka masih menjadi para inisiator, dan perusahaan-perusahaan itu juga saya anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang saya namakan mereka itu adalah mereka yang mau membantu kami dalam percepatan pembangunan. Datanglah dengan berjalan waktu, maka pemerintah merencanakan dengan membuka lahan yang juga dicanangkan oleh Presiden Jokowi 2,5 juta hektar. Kemudian sekitar 2.000-an sampai 3.000-an hektar yang harus diperuntukkan untuk perusahaan atau perusahaan yang bergerak di bidang tebu, tanaman lain. Tapi yang di sini yang saya sangat tahu itu adalah tebu, mulai di Yagebob dan seterusnya. Kemudian saya sampai hari ini juga tahu bahwa kapal sudah ada di perusahaan Wanam Jayanti Group, yang tempat itu adalah tempat saya sendiri. Dan waktu itu sebelum mereka datang itu saya turun ke kampung dan saya pernah bicara dengan masyarakat bahwa perusahaan akan datang masuk ke tanah kita, namun pengalaman dari Jayanti Group, pengalaman dari Dewi Karya, PT Dewi Karya atau Jayanti Group itu, banyak sekali orang-orang kita yang akhirnya mati, meninggal, tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dusunnya, tinggalkan haknya.
karena problem hubungan antara problem masalah batas tanah dan dusun. Untuk itu saya berinisiatif bahwa ketika hal ini tidak diperhatikan oleh kami para intelek di Merauke yang pernah belajar, pernah kuliah, untuk menyampaikan informasi ini lebih cepat kepada masyarakat, maka masyarakat itu akan tetap bertahan dengan kemampuannya sendiri, yang juga tidak akan paham tentang maksud dan tujuan baik dari perusahaan. Dan apalagi maksud yang tidak baik, mereka juga tidak akan pernah tahu itu. Sehingga saya menyikapi itu, yang saya langsung saya menyampaikan bahwa ketika perusahaan datang dari pengalaman yang sudah ada, kita tidak terima karena ini program nasional. Maka jika kita tidak terima, pasti kita bertentangan dengan program pemerintah yang punya tujuan untuk membangkitkan kita punya ekonomi yang cukup. Tapi kemudian kalau kita terima, juga di sisi lain kami juga akan korban. Korban kami yang pernah kita alami adalah dengan perusahaan ikan itu. Janjian atau MOU yang disampaikan kepada kami, yang kita buat bersama-sama tentang perumahan, pendidikan, dan yang lain-lain, itu tidak pernah terjawab sedikit pun. Katanya nanti ada rumah, nanti ada bantuan, ternyata tidak. Apalagi perusahaan yang mereka itu adalah bukan orang-orang kita. Itu orang Cina dan orang negara yang lain, yang juga tidak tahu budaya kita. Kita punya teman-teman dari Nusantara yang lain saja sudah tidak paham dengan budaya kita. Budaya duduk bersama untuk bisa mengambil kesepakatan. Budaya hidup ekonomi lokal yang bisa menopang hidup kita sendiri. Kalau budaya-budaya baru, sistem pembangunan yang baru, misalnya meningkatkan ekonomi dengan perusahaan, tebu, dan lain-lain, saya pikir menurut saya masyarakat tidak pernah akan ikuti, dan pasti mereka akan jadi tidak mampu dan terusik, tergeser. Mereka akan dimarginkan, mereka akan keluar dari tempatnya sendiri dan dikuasai oleh para investor atau pemilik perusahaan. Karena perusahaan akan mengatur isi yang ada di dalam. Apalagi dengan kemampuan sumber daya manusia orang asli kampung-kampung yang lagi sudah dalam kaplengan rencana pemerintah dan perusahaan untuk mencanangkan beberapa tanaman yang tidak juga menjadi tanaman yang cocok dengan sistem pertanian kami, sistem perkebunan. Menurut kami, inilah mungkin awal dari pergeseran orang asli dari tempat, dari kampung kita, dan mereka akan pergi. Jadi saya pesan kepada saudara-saudara di kampung. Yang paling inti saya pernah katakan bahwa ketika perusahaan masuk, mati. Kita akan mati. Dan ketika perusahaan tidak masuk, kita pun akan mati. Artinya begini, saudaraku di kampung. Kita secara hukum, kami tidak mengerti. Secara pembangunan, kami tidak bisa ikut karena kemampuan kita itu tidak bisa. Paling yang saya tahu persis, kami akan jadi tenaga buruh, tenaga kerja keras, yang juga akan membongkar hutan kami, merusak alam kami, merusak tatanan hidup kami. Dan dengan kesibukan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lalu kita mau belajar, berarti kita akan kasih tinggal budaya kita. Yang dulunya kita bisa main kita bisa belajar lagu-lagu tentang tatanan kehidupan yang mengajarkan kita untuk bisa saling mengerti dan kita bisa hidup harmonis. Itu hilang semuanya, budaya yang baik itu. Budaya lokal itu akan hilang karena kita mulai sibuk dengan pekerjaan yang tujuannya untuk merubah hidup, membangun negeri Papua Selatan ini. Tapi kemudian kita akan tergeserkan dan kita akan jadi orang yang tidak berdaya lagi. Makanya saya katakan bahwa ketika kita terima, kita belum siap, berarti kita itu akan mati. Artinya bahwa bukan karena tindasan orang lain. Pertama, kita akan mati karena apa? Ketika perusahaan itu dicaplok dan sampai hari ini belum ada peta partisipatif, peta yang menggambarkan hak kepemilikan marga sama-sama.
Ini memerlukan waktu yang panjang. Maka pemerintah bersama-sama MRP harus bekerja keras, merangkul semua LSM yang bisa membantu untuk melihat kembali dampak apa yang akan terjadi ketika perusahaan masuk, ketika kita belum bisa menyayangi saudara-saudara kita dari Nusantara, misalnya masalah sumber daya manusia. Ini berarti kita tidak tahu, kita jalan ini bawa kapal ini tidak pasti. Sama saja dengan nasihat tete saya atau bapak saya katakan bahwa ini kalau kita sama saja kita ada jalan melawan arus adat. Artinya kita melawan arus. Kalau arus adat kita itu misalnya silsilah keturunan asal dari Matahari naik, turun ke Matahari turun. Tapi hari ini sama saja kita mulai bicara silsilah atau sejarah itu mulai dari Matahari turun dan ke Matahari naik. Berarti lawan arus. Ini tidak akan dapat, tidak akan cocok dengan program pemerintah. Maka harapan saya kepada pemerintah, kalau boleh, ayo mari kita godok, kita buat peta partisipatif hak kepemilikan dusun di masing-masing kampung. Baru kemudian kita pikir, MOU apa, bentuk apa yang harus kita buat. Supaya tidak ada yang mati, tidak ada yang korban. Ya mungkin bukan fisik kita mati, tapi karakter kita mati, budaya kita mati. Itu kata-kata saya yang menyarankan pernah kepada masyarakat bahwa kalau perusahaan masuk kita mati, kalau perusahaan tidak masuk juga kita mati. Jadi saudara-saudara di kampung, sama bilang, kalau perusahaan tidak masuk, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan kita tidak bisa belajar banyak. Anak-anak kita juga tidak bisa sekolah karena kita ini malas kerja. Tanam ubi saja yang hari ini ubi bisa kita dapat pendapatan bisa per 3 bulan 100 juta. Kenapa kita harus terima tebu? Kenapa kita harus terima kelapa sawit? Begitu. Yang kedua, kita mati dari sisi budaya. Ketika kita sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu, maka dengan jelas kita tidak pernah akan ada waktu untuk main bicara sejarah, bicara batas tanah, dan kearifan lokal yang ada akan musnah, hilang, dan orang berdasi akan injak kita mati dari sisi budaya. Dari sisi pendidikan, kapan kita bisa mendidik anak-anak kita secara hierarki gereja, secara hierarki adat? Waktu tidak ada karena kita akan buang waktu habis di perusahaan. Kita akan tidak mampu untuk menyaing mereka di dalam apalagi administrasi. Alat berat saja kita tidak punya kemampuan. Terus kita mau di ruang mana? Kita mau kerja di mana? Sebagai apa? Penambang pohon. Sebagai tukang panen tebu. Masa kita tanah, habis itu orang harus injak kita, kasih tenggelam di dalam tanah. Kita tidak bisa dapat ruangan-ruangan itu. Saya pesan kepada perusahaan, ingat, kalau kau datang di kampung, kau tidak boleh main sistem iblis. Nanti saya anggap kau perusahaan sebagai iblis yang datang merusak hidup kita. Masyarakat ingat, saya pesan, kalau ada yang datang secara kurang ajar, hanya cuma bayar ketua adat atau satu marga saja, kita punya konflik marga, ingat masalah MAM. Sampai hari ini masalah MAM belum selesai, jangan sampai terjadi di suku kita Makleo. Yang punya dusun, MAM, Wanam, Bibikem adalah suku Timan, suku Buako Selagai, Yangua Banim, suku Makleoga, suku Yabega, suku Inanim, dan Ibulanim. Kita ada suku-suku yang ini. Ada Timan di daerah Okaba, ada Yab di daerah kita, dan ada suku Woyoanim yang turun ke Wamal, Yowi, Dokip, dan separuh di Buraka. Jangan sampai kita akan baku bunuh sendiri untuk kita punya tanah sendiri dan orang pakai dasi di atas negeri kita, di atas tanah kita, di atas rumah kita. Awas, orang pertama sudah hari ini tidak ada.
Bapak Anton Moiwen. Dia pernah bicara tentang batas tanah ini, tapi kemudian kita kasih hilang dia. Jangan sampai besok saya tidak pernah ada di kampung, tapi saya datang kamu sudah mati semua. Karena bukan saya marah atau apa. Satu saja pesan saya, jangan terima. Kalau terima kita duduk bersama. Kalau hanya kamu ini berapa orang faham saja memiliki, maka ingat kita akan susun silsilah keturunan dari kopu tete nenek moyang. Kalau yang sambung-sambung datang hadapan dengan saya. Yang ya kalau sudah tahu saya ada sambung, kita bicara baik. Tete saya pesan satu saja. O ngagateng elelen atrap kolagan. Wobo ikmbui gel ngaikap. Ingat kata yang itu. Saya masih bisa akui itu ketika kamu ingat nasihat terakhir dari tete saya sebagai orang Jabega asli yang tinggal di Bibikem. Untuk Wanam Bibikem, orang Yangwab, orang Diboga, orang Wekoga, orang ini Doboga, orang Yoloba Molu, orang Buako Selagai, kita harus duduk bicara-bicara. Orang Weloko, suku-suku kecil yang ada itu, ayo kita bersatu untuk saling mengakui di tempat itu. Dan kita tidak boleh harus baku perang antara kita dan kita, tapi kita melawan perusahaan yang kurang ajar. Perusahaan yang nanti besok bunuh kita dari semua sisi. Yang juga saya namakan itu genocide.